Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citul Fatul Ulia Manik dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah semester 2 akan membuat video untuk memenuhi tugas IT oleh Bapak Imam Syaifuddin Eskom Mkom. Baik, langsung saja kali ini kita akan membuat video tentang mengetahui cara menganalisis statistik deskriptif pada Microsoft Excel. Nah, langkah yang pertama itu adalah teman-teman harus memahami dulu angket yang telah kita buat sebelumnya. Lalu membuat kolom untuk data angketnya yang terdiri dari nomor, kode responden, dan indikatornya. Terus ada jumlah pertanyaannya. Jadi yang X1 dan sampai X28 ini adalah jumlah pertanyaannya atau angketnya, dan yang ini adalah yang 4433 semuanya ini adalah jawaban dari respondennya. Nah, jadi jawaban dari respondennya ini kita berikan simbol atau skalanya seperti angka 1 sampai 4 supaya mempermudah kita untuk menjumlahkannya. Jadi kalau yang angka 1 ini ialah cukup, angka 2 ini kurang, dan angka 3 baik, dan angka 4 sangat baik. Nah, jadi selanjutnya itu kita sudah membuat datanya. Selanjutnya kita untuk mengetahui cara menjumlahkan sigmanya. Cara menjumlahkan sigmanya, rumusnya itu ialah sama dengan sum, lalu kita blok dari awal sampai akhir jumlah pertanyaannya ini, kemudian tinggal kita enter saja. Maka dapat hasilnya 85, lalu tinggal kita tarik ke bawah. Untuk yang presentasinya ini, rumusnya itu ialah sama dengan, terus klik hasil sigmanya tadi, kemudian kita kalikan sama 100, lalu kita bagi 112. Kenapa di sini bisa 112? Karena hasil dari jumlah pertanyaannya 28 itu kita kalikan sama angka 4, karena 4 itu ialah hasil yang bagus lah gitu ibaratnya. Terus habis itu kita enter, lalu tinggal kita tarik ke bawah saja. Untuk rumus keterangannya ini kita menggunakan rumus if, kemudian kita menggunakan rumus if, lalu kita klik kita klik kolom presentasenya, terus kita kurangkan dari misalnya 4372, pokoknya sesuai datanya ya, kita buat kurang. Ini sesuai teman-teman gitu, misalnya mau nilainya berapa, kurang nilainya itu berapa, habis itu nanti kita if-kan lagi, baru kita mau cukup itu nilainya berapa ini, terus kita if-kan lagi yang untuk baik mau nilainya berapa, yang sangat baik juga gitu. Nah, jadi ibaratnya kalau ini kan 81 itu berarti baik dan sangat baik gitu kan. Habis itu cukup nih 62-an lah gitu, kurang nih maksudnya itu kurang dari 48 gitu, ibaratnya seperti itu. Lalu kita tinggal enterkan saja. Jadi ini nilai yang ada 8124 ini, 6248 ini nih tergantung teman-teman maunya berapa. Nah, terus tinggal kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk mencari jumlah keseluruhannya itu kita bisa buat sama dengan average saja ya teman-teman. Lalu kita seperti biasa kita blok enter, maka dia akan secara otomatis ini hasilnya ya teman-teman. Nah, sudah kita jelaskan yang di bagian sini. Selanjutnya kita ke indikator di sampingnya ini. Nah, jadi ini kita tinggal menjumlahkan frekuensinya sama presentasinya. Cara menjumlahkan frekuensinya ini gimana? Kita menggunakan rumus kontif teman-teman. Jadi kita sama dengan kontif, kemudian kita klik, kita blok kolom keterangannya ini dari awal sampai akhir. Terus tinggal kita tambahkan titik komanya, petik 2 sangat baik, petik 2 lagi, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka tinggal kita setelah menemukan hasilnya kita tarik ke bawah, dan ini semuanya ini kita ubah seperti kurang, cukup, tinggal kita ubah
ujungnya saja ya teman-teman. Lalu untuk mencari presentasi ini, itu caranya dengan sama seperti kita mencari presentasi yang ini, yaitu sama dengan kita klik kolom frekuensinya, lalu kita kalikan 100, lalu kita dibagi 10. Kenapa itu dibagi 10 teman-teman? Karena hasil frekuensinya ada 10. Lalu kita bagi lagi 100 karena kita ingin mencari hasil hasil apa sih namanya? Hasil presentasinya itu. Terus setelah itu kita enter, lalu tinggal kita kebawahkan saja teman-teman. Nah, ini diagram dari presentasi dan frekuensi ini ya teman-teman. Nah, sampai di sheet variabel ini mungkin ini yang bisa dapat saya jelaskan. Nah, ini indikator kualitas kerjanya ini kita sesuaikan sama data angket kita ya teman-teman. Misalnya indikator kualitas kerjanya ada 5, kita buat sesuai di sini 5 atau 6 gitu dan seterusnya. Lalu kita selanjutnya ke sheet indikator ini. Ini sebenarnya sama aja teman-teman, cuman ini tuh kayak lebih dikelompokkan gitu loh. Jadi kayak yang saya jelaskan tadi, misalnya indikator kualitas kerja itu ada 6 angket gitu kan. Jadi kita kelompokkan, habis itu langsung kita sigmakan, kita presentasikan begitu. Kalau misalnya teman-teman ingin kita buat lagi contohnya, misalnya tadi indikator kualitas kerja 2-nya ibaratnya ada 3. Jadi ini kita buat kita merge and center dulu, lalu kita buat indikator ibaratnya. Terus untuk ini kita tambah kolomnya untuk mengetahui sigma presentasi dan keterangannya. Kita besarkan saja kolomnya terlebih dahulu, bukan yang ini. Yang ini untuk keterangannya, untuk P-nya juga kita besarkan sedikit. Belum ada. Nah, teman-teman bisa untuk menambahkan lagi simbol-simbolnya, tapi ini karena kita untuk menghemat waktu ya, langsung kita kopikan saja ya teman-teman. Ini kita copy, lalu kita paste saja. Nah, hasilnya kan seperti ini ya teman-teman. Ini kan masih hasil yang di kolom sebelumnya. Caranya itu tinggal kita ubah teman-teman. Untuk mempermudahnya itu teman-teman bisa ini aja yang teman-teman hapus, lalu teman-teman isi blok dengan ini, lalu enter. Nah, maka langsung otomatis dia ya teman-teman. Untuk ini juga teman-teman kita harus mengubahnya. Jadi karena ini, jadi kita jelaskan dulu yang di kolom sini ya teman-teman. Ini kan 21 ini dari hasil sum indikator ini, terus 87,5-nya saya presentasi indikator kualitas kerjanya juga. Terus kenapa kita bagi 24? Karena angket jawabannya itu ada 6, lalu kita kalikan dengan 4. 6 kali 4 sama dengan 24 hasilnya ya teman-teman. Terus yang sangat baik ini sama aja ya teman-teman, tidak ada yang berubah, cuman berubahnya itu kolomnya saja. Lalu untuk yang ini 37,5 ini karena di indikator ini cuma ada 3 angket, jadi kita kalikan 3 kali 4 yaitu 12. Jadi kita ganti, lalu kita enter. Nah, tinggal kita copy ke bawah saja ya teman-teman. Nah, jadi begini hasil keseluruhannya. Kalau misalnya teman-teman juga buat indikatornya lagi, misalnya indikator setelahnya ada berapa gitu-gitu, teman-teman juga bisa buat seperti ini langsung secara otomatis. Nah, untuk cari rata-ratanya ini kayak seperti biasa sama dengan average, kemudian dia bakalan otomatis. Untuk yang ininya teman-teman juga bisa apa tuh namanya, membuat rumusnya seperti ini sama dengan STD 15-14 ini kan, lalu dia bakalan otomatis lah begitu. Terus kita lanjut ke
indikator pertama. Nah, di sini saya sudah membuat indikator pertamanya, kolom indikator pertamanya. Untuk selanjutnya tinggal kita blok saja semuanya. Lalu kita copy ke bawah. Kita buat di sini penjelasannya indikator 2 ya teman-teman. Nah, jadi ini kan datanya masih belum ini ya teman-teman, belum akurat. Jadi caranya itu kita ubah teman-teman. Ini kita ubah. Kalau ini kan tadi sudah sesuai ya teman-teman, K5 sampai K14 kita cek. Sudah ya teman-teman, K5 sampai K14. Nah, untuk indikator 2 ini kita harus menyesuaikan juga. Ini kan K13 sama K22 dia makanya kosong. Jadi kita ganti dengan K yang di sini, yang di indikator 2 ini. Jadinya kita ubah Q5 sampai Q14. Q5 dengan Q14. Lalu kita enter. Coba kita lihat. Nah, maka dia akan menjumlahkannya. Lalu tinggal kita ke bawah saja. Kita ubah saja. Terus ini pokoknya kita ubah sesuai itunya ya teman-teman. Nah, maka dapatlah hasil frekuensinya ini. Lalu untuk presentasinya ini juga kita ubah sesuai hasil frekuensinya ya. Ini AR berapa? Ini AR11 sudah pas. Oh, berarti kita tinggal mengubah hasil ininya, pembagiannya, hasil jumlah frekuensinya gitu. Ini kan 9, jadi kita ubah jadi 9, lalu tinggal enter. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat ini diagramnya lagi. Kita buat diagram pertamanya dulu. Ini kita Ctrl C, kemudian ini kita blok, terus kita buat kolom. Nah, maka ini diagram indikator pertamanya ya teman-teman. Ini bisa kita ubah. Ini diagram indikator pertama, kemudian kita buat lagi indikator keduanya. Sama caranya ya teman-teman. Tinggal kita diagramnya itu bisa terserah teman-teman ya teman-teman. Terus ini yang untuk indikator keduanya. Ini juga namanya bisa teman-teman ubah. Nah, jadi cukup sekian yang seperti inilah caranya. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.